Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan sedikit tentang pengkulturan bunga mawar. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Ardani Riaziz, Ubaidillah Rifki, dan Sandi Satria Pamungkas. Mawar atau tanaman yang memiliki nama latin Rosa hybrida L ini sering dijuluki sebagai ratu segala bunga karena keindahannya, keanggunannya, dan keharumannya. Berdasarkan kegunaannya, mawar dikelompokkan menjadi 4, yaitu mawar potong, mawar taman, mawar tabur, dan juga mawar bahan kosmetik. Tanaman mawar ini dapat diperbanyak dengan stek, cangkok, okulasi, dan juga penyambungan. Nah, salah satu alternatifnya dalam perbanyakan adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini dapat menghasilkan benih dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang lebih singkat, bebas penyakit, dan juga seragam. Jadi ada 2 alasan mengapa mengkultur mawar. Yang pertama adalah karena volume penjualan bunga mawar potong paling tinggi dibandingkan dengan bunga potong lainnya. Dan alasan yang kedua adalah tanaman mawar dapat diperbanyak dengan stek, cangkok, okulasi, dan juga penyambungan. Selanjutnya yaitu proses pengkulturan. Sebelum kita melakukan proses pengkulturan, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan kultur jaringan mawar yaitu kita harus menyiapkan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Bahan yang digunakan yaitu plantlet steril hasil kultur mata tunas tanaman mawar kultivar KIS. Eksplan yang digunakan adalah nodus atau buku ke-1 sampai ke-5. Media dasar yang digunakan adalah MS dan B5 yang terdiri atas unsur hara makro dan mikro, vitamin, sukrosa, dan Fe chelat dengan penambahan zat pengatur tumbuh sitokinin. Sedangkan alat yang kita gunakan adalah alat botol kultur, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet mikro, timbangan analitik, pH meter, cawan petri, pengaduk magnetik, autoklav, lampu Bunsen, pisau bedah, pinset, dan laminar airflow cabinet. Kemudian, setelah kita mengenal bahan dan alat yang digunakan, kita berlanjut ke proses selanjutnya, yakni persiapan plantlet mawar steril hasil kultur mata tunas dibawa ke dalam laminar airflow cabinet. Kemudian, plantlet dikeluarkan dari botol kultur, lalu diletakkan dalam cawan petri. Kemudian, plantlet dipotong dengan pisau bedah pada bagian nodus atau buku. Kemudian, eksplan nodus ke-1 sampai ke-5 dipisah sesuai urutan nodus. Kemudian, eksplan ditanam pada media perlakuan, di mana tiap botol ditanam 5 eksplan dari masing-masing bagian nodus. Kemudian, botol kultur ditutup plastik dan aluminium foil, lalu diikat karet gelang. Kemudian, kultur nodus mawar disimpan di ruang inkubasi pada suhu 24 hingga 25 derajat Celcius dengan pencahayaan 16 jam terang dan 8 jam gelap. Kemudian, pengamatan dilakukan setiap 14 hari sebanyak 6 kali. Namun, apabila di laboratorium kita tidak memiliki lab cabinet, maka di proses pertama dan kedua bisa diganti dengan disterilisasi menggunakan klorok atau pemutih dengan konsentrasi 10% selama 15 menit, kemudian dibilas 3 kali dengan aquades yang telah disterilisasi, di mana pada proses ini akan kita letakkan di antara proses eksplan nodus ke-1 sampai ke-5 dipisah sesuai urutan nodus dan eksplan ditanam pada media perlakuan. Setelah kita menunggu perlakuan sebelumnya hingga 2 minggu, akan didapati perlakuan yang berhasil, di mana perlakuan yang berhasil ini akan menghasilkan eksplan dan eksplan akan dipindahkan ke media MS selama 2 minggu. Kemudian dipindahkan ke media MS tanpa PGR. Gambar bisa dilihat ada di samping. Setelah itu dilakukan proses aklimatisasi, di mana setelah eksplan yang berhasil menjadi plantlet diaklimatisasi menggunakan campuran tanah yang terdiri dari lumut gambut dan pasir dengan rasio 1:1. Kemudian dipindahkan ke greenhouse di mana plantlet sudah mampu beradaptasi secara ex vivo selama 3 minggu. Gambar bisa dilihat di samping.
Agar teman-teman lebih paham, kita akan menampilkan sebuah video bagaimana cara untuk mengkultur tanaman bunga mawar di dalam laboratorium. Mari kita lihat bersama-sama. Alright, so today I'm going to be preparing some rose plants for some tissue culture micropropagation work. So we've got ourselves a nice little rose here. And so what I'm going to do is basically take different leaf segments here, or different stem segments here, tear off all the leaves, and then make cuts so that each stem segment has a little node here. Surface sterilize that, which basically means rinsing it in some bleach, which we've got sitting over here, 50% bleach. And then once those have been surface sterilized, we'll then put them into these kind of glass jars that we've got here. That's the bad one. These glass jars here that have special media in here that will basically cause the rose to grow more shoots and will basically micropropagate out that rose. All right, so here we're going to go in and cut off the first stem. So you just come in here with a bit of force. So here we have our rose stem. We're going to kind of gently pluck off the leaves without poking myself. Cool. And so now you can see there are the buds. So basically, we want to cut these into pieces such that there's only one bud per piece. So we'll take off this top part. And then, oops. So we got it changed and then it all leaked out. I think maybe I didn't type it all. Cool. Now we collect our little stem pieces Yes, and then into a tube here. it was And then once we've collected enough, we'll add some ethanol to it, kind of winch it around a little bit, and then add some bleach to it to sterilize. And then when we're all done with the dissecting and surface sterilization of the rose stems, we end up with this. So you can see little pieces of rose stems in their kind of nice happy shoot initiation media. So hopefully in a few weeks we'll start to see some rose shoots coming out of that that we'll be able to work with. So cool. Thanks. Ketika kita melakukan proses kultur jaringan mawar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam proses pengkulturan. Untuk yang pertama, keberhasilan teknik kultur jaringan biasanya dipengaruhi oleh jenis eksplan, yaitu bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan untuk inisiasi suatu kultur, dan komposisi media yang digunakan. Dari penjelasan yang telah kami paparkan, kami menggunakan sumber atau referensi yang tertera pada slide ini. Sekian sedikit penjelasan mengenai pengkulturan mawar, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.